Wah, terkait disikat. kejadian padi, Wak ya, kan saya lihat sendiri, bahkan ada merekod juga gitu. Apakah Wak akan melaporkan tentang hal itu, Wak? Iya, dilaporkan saya mah Oh nanti iya, Wak. Iya, iya. akan melaporkan karena ada bukti. Ada bukti ya, Wak. Eh, Iya. Baik saudara, selamat malam. Saya akan menyampaikan kembali pembahasan kasus Subang yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Teman-teman, kemarin Pak Yosef Hidayah diponis 20 tahun penjara. Ya, di sini hampir 95% masyarakat itu kecewa. Kenapa hanya 20 tahun penjara? Sedangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum tuntutannya adalah seumur hidup karena ini adalah melanggar 340. Ya, kita jangan salah, karena 340 itu adalah pembunuhan berencana. Pertama, hukuman mati. Yang kedua, seumur hidup. Lalu yang ketiga adalah 20 tahun penjara, teman-teman. Baik, teman-teman, kemarin itu saya menyimak di persidangan sangat padat sekali, baik di luar dan juga di dalam, karena ingin mengetahui bagaimana berjalannya persidangan. Sesudah beres persidangan, ketika mau adanya putusan dari majelis hakim, disitulah ada celetukan dari Wak Yeti. Hukum pancung seperti itu. Lalu ada lagi celetukan dari, bisa saja itu dari kakaknya Yosef Hidayah yang dipanggil oleh Wak Yeti ini adalah Ibu Eis. Nah, di situ langsung ketika beres persidangan mereka itu pada keluar dan saya duluan keluar, tiba-tiba ketika Walilis, Wak Yeti, dan juga Wak Ida nyampe di gerbang mau keluar dari Pengadilan Negeri Subang, tiba-tiba dikejar oleh Ibu Eis ini, dan disitulah cekcok. Itu di depan mata saya sendiri, cekcok. Nah, awal mulanya cekcok ini adalah kurang atau tidak puasnya statement dari Wak Yeti ini adalah hanya 20 tahun penjara. Di hadapan Bu Eis ini, seperti itu. Tiba-tiba, kakak perempuan dari Pak Yosef ini memukul Wak Yeti di bagian pipi kanan, ya. Nah, sampai berdarah giginya. Disitulah ribut, teman-teman. Nah, setelah keributan itu terjadi selesai, lalu saya langsung meluncur ke Jalan Cagak bersama teman-teman. Yang pertama silaturahmi. Lalu di sana saya membuat video dan juga di sana teman-teman pun bertanya sedikit demi sedikit, yaitu kepada Wak Yeti tentang kejadian waktu di siang tersebut. Teman-teman, ini luar biasa. Bahkan saya bertanya juga ke Wak Yeti, Wak, menurut Wak kejadian di tadi pagi, apakah Wak akan melaporkan kepada pihak kepolisian? Menurut Wak Yeti dalam sebuah statementnya, jawaban dari pertanyaan saya, ia akan melaporkannya. Seperti itulah teman-teman ya. Ya mungkin ini nanti akan dibicarakan dengan kuasa hukumnya. Bagaimana, yaitu kuasa hukum Bang Ahmad Taupan. Dia kan kuasa hukum dari pihak Wak Yeti ya, Ibu Lilis dan Wak Ida dan seluruhnya teman-teman. Nah nanti mungkin ini akan dibicarakan. Kenapa kok bisa terjadi kok tiba-tiba memukul. Ini adalah perbuatan kekerasan sampai berdarah. Dan kemarin agak bengkak sedikit kalau saya melihat di langsung ya. Melihat langsung face to face di rumahnya Ibu Lilis. Teman-teman simak videonya. Apa kabar teman-teman semua yang di rumah dan di sini, sahabat-sahabat saya, youtuber-youtuber pengawal kasus Subang. Ada Kang Heri, Kang Yahya, Pak Dede, Bang Jack, dan timnya masing-masing. Malam hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa ngobrol bareng dengan salah satu keluarga korban, yaitu kakak dari Ibu Tuti almarhum, yaitu Wak Yeti. Wah, itu gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya, karena di hari ini tepatnya pada tanggal 25 Juli 2024 baru saja kita mengikuti persidangan putusan dari terdakwa Yosef. Dan kebetulan juga pihak dari keluarga korban Wak Yeti dan Wak yang lain juga hadir tadi mengikuti dalam persidangan. Nah, setelah mengetahui putusan yang diberikan kepada terdakwa Yosef, bagaimana menurut Wak Yeti atau tanggapan dari pihak keluarga Wak Yeti terkait dengan hasil putusan yang memberi hukuman kepada Yosef itu selama seberat-beratnya 20 tahun penjara? Itu bagaimana Wak Yeti? Aku nggak setuju. Pinginnya seumur hidup, tapi kok dirubah lagi jadi 20 tahun. Udah gitu ada datang tuh kakaknya, kalau nggak salah dia menempeleng saya. Oh iya. Tadi berarti tuh cerita setelah persidangan Wak ya? Iya.
Nah, setelah persidangan kan saya juga lihat ya, kebetulan ada video rekaman juga kan Wayeti keluar dengan keluarga, Walilis dan yang lain itu ya, keluar ruang persidangan. Saya dengar tuh Wak sampai nangis-nangis di situ ya. Iya. Itu apa sih yang dirasain Wak? Maksudnya apa yang Wak rasain sampai Ya kok sedih? saya kecewa berat banget. Rasanya nggak puas gitu. Kok dihukum segitu kata saya. Padahal dia udah ngebunuh 2 orang. Tapi kok hukumannya segitu gitu. Jadi Wayeti merasa sedih ya. Iya, merasa kecewa, Kecewa. sedih gitu. Akhirnya Wayeti menangis di situ, Iya. teriak-teriak di sambil situ. jadi, iya. Nah, saat mau keluar gedung persidangan, saat di pos penjagaan itu Wayeti ya, saya melihat tuh ada perempuan yang tiba-tiba datang itu. Wayeti tahu nggak itu siapa sebenarnya itu? Itu kalau nggak salah kakaknya. Itu yang bercadar itu. Iya. Sep. Kesehariannya orang itu bercadar apa nggak sih? Enggak. Oh enggak. Pakai kerudung juga enggak. Ngapain orang itu datangnya Wayeti itu? Ya mungkin ada kemarahan apa gitu, mungkin saya tuh kan mungkin kecewa gitu, dia sambil saya ditempeleng, ya berbalik lah. Oh Wayeti ditempeleng duluan. Iya, ditempeleng duluan. Apa ada kata-kata yang keluar dari Wayeti ngatain dia atau gimana? Enggak, Nggak ada. enggak. Tiba-tiba aja ditempeleng. Tiba-tiba aja dia ngomong apa nyorot gitu. Saya bengong, langsung nempeleng, langsung aja sih, itu kan makanan saya. Oh, refleks gitu ya, Iya. membela diri Wayeti Oh, ya. jelas. Membela diri ya di situ ya. Hmm. Padahal kan yang kita tahu di situ rame ada polisi ya Wayeti. Banyak banget. Ada saksi banyak saksi Kalau lihat semua nggak ya. ada polisi mah nggak tahu dia itu kayak Iya, apa iya, iya. Dan Wayeti tahu kalau itu adalah kakaknya. kakaknya Iya. terdakwa Yosep. Iya. Siapa namanya itu, Wak? Kalau salah Uis tuh. Kalau nggak salah Ibu Uis itu Iya. ya. Oh, tapi sebelumnya kenal Wayeti Dia dengan Uis? kenal lah, deket. Iya. Dia menyampaikan apa sih, Wak? Wak sempat nangkap nggak sih ngomong apa dia? Nggak tahu. Saya kurang dengar gitu. Tiba-tiba langsung nempeleng aja. Iya. Ya tahu, saya kaget langsung aja Iya. dimakan sama saya Iya, langsung. dibales ya, Iya, membela diri, Wak, ya? dibales, Iya. Oh iya. Sampai dipisah sama polisi banyak banget. Apakah sebelumnya di dalam persidangan Wayeti sudah ada gesekan dengan Ibu Eis ini? Enggak, Maksudnya udah ada bentrok gitu? enggak. Enggak. Berarti Wayeti kaget itu. Tahu Iya. didatangin dia itu. Iya. Kaget. Oke. Apa gitu? Gimana? Oke, teman-teman ada yang pertanyaan? Silakan barangkali Silakan. dari sana dulu, Bang Jack dulu, silakan, atau siapa? Sebelum terjadinya kasus ini ada konflik nggak sih Wak? Dari Sama si Uwa sama Ibu? enggak ada, belum pernah datang tuh waktu ada meninggal aja. Datang dia biasa-biasa, enggak ini. Malahanan kan adiknya bilang, "Teteh, cenah mau enggak nanti cenah diam di rumah di rumah Ciseti cenah." Saya bengong, kok ngomong kayak gitu, kata saya tuh kaget. Biarin cenah ditemenin saya cenah gitu. Oke. Loh kok ngomong kayak gitu, belum Itu yang ngomong apa-apa. siapa? Adiknya? Adeknya. Oh, ada lagi adeknya si Pak Yosef? Neng, ngomongnya kayak gitu. Kan saya kaget. Di rumah pun kan ada mayit, masih ada mayit. Kok bilang kayak begitu? Saya emang nggak kepikiran. Oh, waktu saat Iya. belum dimakamin Iya. almarhumah. Iya, Oh belum. iya. Berarti komunikasi itu terjadi, maksudnya kenalnya atau komunikasi itu sering Wayeti lakukan saat kasus itu terjadi ya? Iya. Tapi Iya. Wak, dulu nih pada saat baik-baik saja nih ya, kan bagaimanapun juga Wak saudaranya nih. Iya. Kan yang Besan namanya, ya, besan. besan, bisa dikatakan besan. Dulu pada waktu baik-baik aja, apakah pada saat ada acara misalkan hajatan atau misalkan keluarga atau musibah, pernah sama Wak saling mengenal nggak sih sebetulnya itu? Iya, mengenal biasa. Sempat ngobrol juga Iya, biasa. ngobrol. Waktu meninggalnya bapaknya saya ke sana. Ya, waktu 7 harinya gitu kalau nggak salah. Ke sana. Ke Lembang, Wak, ke Iya, Lembang. ke Lembang sendirian. Oh, ngobrol sama Wak Waktu baik, jadi nikah. saling mengenal gitu. Waktu nikah si Neng saya ke sana. Oh gitu Enggak ya. ini, enggak ada apa-apa gitu. Nggak ada konflik apa-apa ya, Wak? Iya, enggak ada apa-apa. Saya emang enggak ngeduluin kayak gitu. Enggak. Iya. Iya. Baik ya baik gitu. Kalau saya di mana kayak gitu, enggak. Iya. Enggak ngeduluin tiba-tiba benci gitu, enggak. Tadi juga mungkin pada saat gua dipukul duluan, gua melawan itu karena memang gua didului aja mungkin ya. Iya.
Saya kalau diduduin kayak gitu, Iya, kayak Wak. setan. Iya, Wak. Iya. Langsung Emosi Ada lah luka, ya. ada luka, Wak. luka cuman Kalau di nggak tahu, video ada buktinya. darah Ada. kali. Oh, Ada. berdarah, sempat berdarah. Ada, ya. saya punya. Infeksi. Iya. Nah, Wak, Kang Heri. Ayo silakan Kang Heri. Wak, Enggak, silakan. harusnya yang Wak harapkan dari pihaknya keluarga Yusuf itu seperti apa sih, Wak? Setelah menerima putusan harusnya bagaimana sih menurut pendapat Wak deh? Ya harusnya keluarga situ teh ya minta maaf lah, wajar lah. Kalau enggak jangan gengsi-gengsi, minta maaf aja. Saya orangnya luluh kok. Iya. Luluh enggak Karena enggak Pak Yusuf bengis itu. sudah terbukti ya Iya. dalam persidangan diputuskan Ya, bahwa harusnya dia minta maaf, bersalah. bukannya kayak gitu. Oh. Iya, Kalau Wak. saya Iya. kalau ngomong apa wajar lah, Iya. wajar lah gitu ya, karena adik saya udah dibunuh, keponakan saya udah dibunuh 2. Iya, Ya Wak. wajar lah kalau ngomong sembarangan gitu, cuma Iya, Wak. sekali-kali gitu. Iya. Ekspresi dari Iya. kesal ya. Perasaan ya, Ah, kekesalan. harusnya dia tuh minta maaf, bukannya Iya. nempeleng saya. Iya. Itu kan makanan Iya, saya Wak. juga gitu. Iya, Wak. Iya. Ya tempeleng ya udah saya mah Iya. kayak mau Ya membela diri lah, Wak. Iya. Membela diri lah. Intinya begitu, Wak ya. kayak ngahudangkeun naon ngahudangkeun macan. Macan Iya, iya. Tidur. Ah, lagi gitu. tidur. Dan itu kejadian di bawah pengawasan polisi juga padahal ya. Kok Iya. sampai berani begitu ya melakukan Mm-mm. tindakan yang tidak terpuji gitu Iya ya. gitu. Iya, benar. Siap berani-berani banget kata saya tuh, langsung nyerenteng, langsung ngegeplak. Iya, Kata saya tuh udah. Wah, terkait Disikat. kejadian tadi, Wak ya, kan saya lihat sendiri, bahkan ada merekod juga gitu. Apakah Wak akan melaporkan tentang hal itu, Wak? Iya, dilaporkan saya mah Oh, nanti. iya, Wak. Iya. Akan melaporkan karena ada bukti. Ada bukti, Ah. Wak. Iya. Saya Jadi melaporkan. Wak masih nanti. sakit di sini ya? Iya, Di masih sakit. sebelah Biar kanan nggak tadi ya? bengok gitu. Heeh. Iya. Silakan Mas Yahya. Apa pertanyaannya ke Wak? Cukup? Cukup. Cukup. Baru Oke. 8 menit? Ya, Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oh, nggak Baik, apa-apa. teman-teman sekalian, Oke. itu bincang-bincang singkat kita Pas waktunya. Wayeti. Dua slide. Ya, intinya Wayeti pihak keluarga masih belum puas dengan keputusan hakim ya, Wayeti ya. Iya, sampai sekarang belum. Ya mudah-mudahan aja nanti kan ada banding nih. Iya. Mudah-mudahan banding justru membuat kabar baik buat Iya. kita semua ya, Wayeti ya. Amin. Amin. Malah tambah. Oke, teman-teman Oke. semua, para pengawal kasus Bang, demikian wawancara singkat dengan Wayeti yang tadi sempat terkena sedikit musibah ya. Iya. Iya. Jadi itu saja mungkin. Saya akan Sekali lagi melaporkan tetap ngawal terus kasus Subang sampai kita benar-benar mendapatkan Keadilan. keadilan seadil-adilnya bagi dan Amin. bangsa ini. Terima kasih. Perempuan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.